Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Jumat 19 April 2024 dengan judul Teladan Ilahi. Ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi akan segera datang ke atas kita, dan kita akan memerlukan suatu pengalaman yang sekarang kita tidak miliki dan yang banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Sering penganiayaan lebih besar dalam dugaan daripada kenyataan yang sebenarnya. Tetapi tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Gambaran yang paling jelas tidak dapat menjelaskan betapa hebatnya ujian itu. Pada masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di negeri itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkannya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Dalam Yeskiel 14 ayat 20. Sekarang, sementara imam besar kita sedang mengadakan pendamaian bagi kita, seharusnya lah kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus. Sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada juru selamat, kita tidak boleh dipaksa untuk menyerah kepada pencobaan. Setan mencari di dalam hati manusia beberapa tempat di mana ia dapat berpijak. Beberapa keinginan-keinginan berdosa dimanjakan oleh mana pencobaan-pencobaannya menunjukkan kuasanya. Tetapi Kristus menyatakan dirinya, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 ayat 30. Setan tidak menemukan sesuatu pada anak Allah yang menyanggupkannya memperoleh kemenangan. Ia telah memelihara perintah-perintah Bapanya dan tidak ada dosa di dalam dia yang dapat digunakan setan menjadi keuntungannya. Inilah seharusnya keadaan mereka yang akan berdiri teguh pada waktu kesesakan. Dalam kehidupan inilah kita harus memisahkan dosa dari kita. Melalui iman kepada darah pendamaian Kristus, Juru Selamat kita yang mulia mengundang kita untuk menghubungkan diri kita kepadanya, menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya, kebodohan kita kepada hikmatnya, ketidaklayakan kita kepada jasa-jasanya. Pemimpin dan pemeliharaan Allah adalah sekolah di mana kita mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Tuhan selalu menempatkan di hadapan kita tujuan-tujuan hidup yang benar, bukan jalan yang akan kita pilih yang tampaknya lebih mudah dan lebih enak kepada kita. Tinggal kepada kita untuk bekerja sama dengan agen-agen yang digunakannya dalam menyesuaikan tabiat kita dengan teladan ilahi. Tak seorang pun yang melalaikan atau menunda pekerjaan ini yang dapat terhindar dari bahaya yang paling mengerikan kepada jiwa-jiwa mereka. Renungkan lebih dalam. Dosa kesayangan apa yang harus saya tinggalkan? Bagaimanakah saya bisa mempertemukan setiap kelemahan di area hidup saya dengan kekuatan yang ditawarkan oleh Yesus? Terpujilah Tuhan. Saudaraku dimanapun kita berada, kabaran ini sungguh menjadi satu kekuatan bagi kita. Sesungguhnya Tuhan membukakan bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan pencobaan. Tetapi Tuhan sudah menjadi teladan bagi kita. Dia hidup dalam penurutan terhadap perintah Bapanya, dan dia melakukan dengan kekuatan tuntunan daripada Tuhan Allah. Dan dia menjadi teladan bagi kita. Dia tidak hidup di dalam dosa, dan hari demi hari dia semakin kuat dan teguh. Saudaraku, demikian juga Tuhan katakan bahwa sesungguhnya pada saat kita menerima akan Yesus sebagai juru selamat kita, bukan berarti kita akan berada di jalan yang tidak memiliki tantangan, tetapi justru kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan cobaan. Tetapi semua itu akan menjadi satu cara untuk dapat memurnikan dan menyempurnakan akan tabiat karakter supaya menjadi serupa dengan teladan Yesus Kristus. Dan dalam hal inilah maka dikatakan kita harus meninggalkan segenap dosa-dosa kita. Jangan jatuh di dalam lubang yang sama, dan kita akan beranjak senantiasa untuk mengenal kebenaran-kebenaran itu, dan kita akan melangkah untuk selalu lebih baik di hadapan Tuhan.
dosa-dosa kesayangan yang mungkin menjadi satu celah di mana setan berdiri dalam hati kita harus kita buangkan. Marilah kita meminta kuasa Roh Kudus Tuhan meneguhkan kita supaya dapat memberikan kehidupan kita untuk dituntun di dalam jalannya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau oleh karena kehadiran Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, sebagaimana Yesus menang, maka janji Tuhan juga yang akan menyertai kami, memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap dapat mengikuti dan melakukan segenap kehendak Tuhan dan perintah-perintah-Mu. Dan biarlah kami hidup menjadi pemenang iman. Bapa, terima kasih hari ini. Biarlah berkat, perlindungan, dan kasih sayang Tuhan menjadi bagian kami dimanapun umat-umat Tuhan, baik di pedesaan, di perkotaan, dalam berbagai aspek pekerjaan, pelayanan yang dilakukan. Tuhan yang akan memberikan dan membukakan tingkap langit, tercurah berkat yang berkelimpahan, segala keperluan kebutuhan terpenuhi. Bahkan melalui berkat itu, kami umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Biarlah kehadiran Tuhan juga di tengah-tengah kehidupan rumah tangga untuk dapat membahagiakan dan juga menuntun anak-anak supaya mereka juga dapat memperoleh akan harapan dan cita-cita mereka. Tetapi semua itu membuat mereka juga untuk tetap setia dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa, bagi anak-anak yatim, para janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka, harapan kami ya Tuhan, biarlah mereka juga tetap dekat dengan Tuhan dan merasakan kasih dan berkat-Mu. Demikian juga ya Tuhan, bagi orang-orang tua yang kami kasih dimanapun berada, Tuhan menuntun mereka, jaga dan melindungi, dan melalui kesehatan dan umur yang panjang Tuhan berikan, mereka dapat mengisinya Bapa untuk tetap melayani Tuhan. Bapa di sorga, yakin dan percaya berkat Tuhan juga akan menjadi bagian umat-umat-Mu yang bersuka cita dalam beberapa hal yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, terutama yang merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan akan berkati ya Bapa dengan berkat khusus, kesehatan dan panjang umur. Dan biarlah kasih yang sama menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.